Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Alwisani, NIN 19 032 11 00 74. Nah, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas praktikum mandiri terkait morfologi serangga. Serangga yang saya gunakan adalah kupu-kupu. Nah, terkait alat mandiri yang saya gunakan antara lain ada jaring yang ada tongkatnya biar memudahkan penangkapan. Ada juga silat yang masih baru digunakan untuk memotong. Ada penjepit rambut, ada juga tutup toples, dan yang terakhir ada kertas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait morfologi dari kupu-kupu. Selamat menonton. Kupu-kupu merupakan serangga holometabola yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana proses hidupnya dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Setelah menetas dari telur hingga menjadi kupu-kupu, ulat mengalami peningkatan besar tubuh sampai 27.000 kali. Ukuran kupu-kupu berkisar antara 1/8 inci sampai 12 inci. Sayap kupu-kupu terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Ribuan sisi kecil menyelimuti chitin transparan ini, dan sisi-sisi ini memantulkan cahaya dalam warna-warna yang berbeda. Perlu diketahui juga, masa hidup kupu-kupu tidak lama, hanya beberapa minggu saja. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk makan dan kawin. Bagian pada kupu-kupu terdiri dari 3 bagian, antara lain kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Bagian yang pertama adalah kepala. Pada bagian kepala ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain antena. Kepala kupu-kupu memiliki sepasang antena yang panjang, dan di ujungnya ada benjolan yang berfungsi sebagai peraba dan perasa. Pada bagian kepala juga terdapat sepasang mata majemuk yang memberikan penglihatan yang luas dan bagus untuk mendeteksi gerakan-gerakan, namun tidak bisa mendetail. Pada bagian kepala juga terdapat rahang atas yang disebut juga maksila dan rahang bawah yang disebut juga mandibula. Di antara bagian ini terdapat juga mulut panjang yang disebut juga proboscis. Proboscis ini digunakan kupu-kupu untuk menghisap nektar pada bunga. Bagian yang kedua adalah dada atau torak. Pada dada ini terdapat 3 ruas. Yang pertama adalah protoraks, melekatnya kaki bagian depan yang digunakan untuk mengenali nektar dan bunga. Ruas yang kedua adalah mesotoraks, melekatnya kaki bagian tengah. Dan ruas yang ketiga adalah metatoraks, melekatnya kaki pada bagian belakang. Pada dada ini juga terdapat sepasang sayap. Tubuhnya dilapisi oleh bulu-bulu kecil sebagai sensor, dan sayapnya memiliki sisik yang halus. Pada dada ini juga terdapat bagian dari kaki. Mulai dari atas adalah femur, tengah adalah tibia, dan paling bawah pada bagian kaki adalah tarsus. Bagian yang terakhir adalah perut atau abdomen. Secara umum terdiri dari 10 ruas, mulai dari pangkal sampai ujung. Dan pada ujung terdapat ruas yang terakhir yang mengalami modifikasi sebagai alat kelamin, atau disebut juga alat seksual genitalia. Pada garis hitam horizontal pada perut atau abdomen kupu-kupu juga terdapat lubang-lubang spirakel yang digunakan untuk alat pernafasan, keluar masuknya udara dan oksigen. Yang dapat diambil dari praktikum kali ini adalah pada bagian morfologi kupu-kupu, pada kepala terdapat antena atau sumut, mata majemuk, proboscis, maksila, dan mandibula. Pada toraks ataupun dada terdapat protoraks, mesotoraks, metatoraks, sayap, kaki yang terdiri dari femur, tibis, dan tarsus. Dan pada bagian abdomen ataupun perut terdapat spirakel dan genitalia.